bagus juga di masa depan kalian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome to another video. Yay! So welcome to another video, all my friends. How are you today? Hari ini aku bakal inform ke teman-teman new content in my YouTube channel. Yay! And finally today is coming. Ini adalah konten terbaru Lily di YouTube channel ini. So di sini aku nggak bakal review produk ataupun makeup look or going somewhere, tapi kali ini Lily bakal inform new content yang bener-bener informatif banget buat teman-teman. Tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa bantu Lily di channel YouTube Lily dengan cara subscribe channel ini, di komen, di like semua videonya, dan juga di share video-videonya ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu. Oke, dan jangan lupa juga follow aku di Instagram aku di sini karena everything will be informed from there. Jadi di sana aku mau upload video pun aku juga inform di Instagram aku dulu. Semua informasi tentang aku ada di Instagram, so you can go there and check them all. Oke, so langsung aja kita ke video. Sebelum itu aku mau jelasin dulu kenapa sih bisa ada konten ini. So, konten ini aku sebut sebagai informative sharing konsep isu yang lagi marak di luar sana. Tapi aku lebih cenderung ke problem solving ya teman-teman. Di sini Lily ngambil problem solving karena benar-benar ini dari permasalahannya Lily awalnya. Jadi kalau Lily punya masalah, kalau aku punya masalah itu selalu aku keep dulu, kemudian aku nggak tinggal diam aja. Jadi aku selalu cari gimana caranya aku bisa dapetin solusinya agar nanti it's not for me. Itu juga bukan aku untuk gimana-gimananya, tapi aku pengen kalau nanti aku ditanya terus sama teman aku atau kerabat aku gimana caranya penyelesaiannya, so I have the answer gitu loh. Aku punya jawaban dari permasalahan itu. Nah itu dia adalah alasan pertama kenapa aku mau ngangkat konten ini. So teman-teman yang suka sama konten-konten kayak gini ditunggu ya, Lily bakal sharing seperti ini tuh 2 kali dalam seminggu. Jadi aku selinin sama konten aku yang lain kayak makeup look or going somewhere, reviewing tourism or something. Ya, seperti itu deh. Di sini Lily bahkan explain tahap sebelum kalian SNMPTN. Kalau SNMPTN kalian ambil kursus karena banyak banget orang yang hebat-hebat di sana yang bisa explain ke kalian gimana caranya kalian nentuin passing grade-nya. Oke, di sini tahap sebelum kalian menentukan jurusan mana yang kalian pilih, oke? Dibahas bukan passing grade, bukan gimana caranya kalian pilih yang nomor berapa sih nanti kalau SNMPTN aku taruh yang pertama, kedua. No, it's not my capability to explain about that. Itu bukan ranahnya aku, karena aku juga gagal kok di situ. Jadi mungkin di videonya Lily bakal banyak ngomong, jadi kalau kalian mau skip nggak apa-apa, di skip aja sampai ke explanation tahap-tahapnya ya. Tapi menurut aku jangan, karena explanation ini bakal penting banget buat teman-teman ketahui karena ada beberapa tahap sebelum the most important one that you have to know. Oke, lanjut. Next itu kita sebut dengan salah jurusan ya. Jadi banyak banget mahasiswa yang udah lulus tapi nggak tahu dia pengen kemana. Karena apa? Lack of skill. Karena dia nggak punya skill di bidang itu tapi dia paksa untuk masuk jurusan itu. Nah hal itulah yang bakal diangkat. Karena dari beberapa jurnal yang Lily juga udah baca, ternyata memang bener-bener banyak banget students di Indonesia yang salah jurusan, sehingga itu penyebab dari pengangguran. So mau nggak kayak gitu? Enggak kan? So gimana caranya? Preparation apa yang harus kita lakukan biar kita nggak salah jurusan? Oke, sebenarnya gini teman-teman, curhat sedikit kenapa aku ngambil tema ini, karena bener-bener aku juga ngerasain aku salah jurusan kali ya, bukan salah jurusan, kurang tepat untuk memilih jurusan dimana aku memiliki cita-cita yang berbeda. Jadi agak sulit dan sangat, ya entahlah. Alasan aku pertamanya memilih jurusan yang aku sekarang ini, it's because nggak ada lagi jurusan yang aku bisa ambil. Ya karena itulah, karena lack of information, aku lack of information. Jadi gini, sebelum aku explain, menurut Rizaldi di jurnalnya 2018 menjelaskan ada 4 faktor penyebab kenapa siswa banyak yang menganggur setelah lulus. Yang pertama diantaranya adalah lack of information about university, dan juga dia nggak ada consideration, nggak ada pencari informasi tentang
kerja apa atau prospek kerja apa di jurusan itu yang akan dia ambil. Contohnya dia ngambil bahasa Inggris, prospek kerjanya apa, di mana, mau jadi apa, itu yang kurang. Dan ada juga yang memang les, mereka nggak belajar buat masuk university. Nah kayak gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa langsung baca jurnalnya Rizaldi karena memang benar-benar bagus banget. Jadi itu dia beberapa faktor-faktor ya. Kemudian di sini aku dapetin faktor yang lain teman-teman, itu karena pengalaman yang aku dalam. Parents, orang tua adalah orang pertama yang memberikan informasi ke kalian tentang apa dan bagaimana masa depan kalian nantinya. Oke? Ketika orang tua kalian memberikan informasi yang baik, informasi yang tepat, nanti bakalan bagus juga di masa depan kalian. Oke, di sini aku bagi dua. Tim yang pertama aku sebut sebagai educated parents, jadi orang tua yang berpendidikan. Kemudian yang kedua, yang tim B aku sebut dengan limited information parents, atau orang tua yang tidak terlalu memiliki informasi. Oke, yang pertama, kalian beruntung kalau kalian sebagai grup A, yang dimana orang tua kalian memiliki segudang informasi about university karena mereka sudah ngalamin. Yang pertama itu ya. Jadi kayak misalnya dokter, ayah kalian dokter, itu aku sebut dengan educated parent. Jadi kayak guru, pokoknya semua yang udah kayak PNS dan sebagainya, mereka adalah orang-orang yang benar-benar memiliki informasi yang banyak, segudang informasi yang bisa diberikan kepada anaknya sehingga anaknya bisa lebih baik dalam memilih jurusan. Oke, kita lupakan yang A. Kita menuju ke yang B, tim lack of information parent. Mereka nggak tahu informasi-informasi tentang university. Contoh, pedagang, kemudian orang-orang yang di kampung, farmer, gitu ya. Semua mereka itu kurang informasi tentang university. Jadi ketika anak menanyakan informasi kepada kedua orang tua, otomatis orang tuanya nggak bakal tahu. Nah, itu juga salah satu faktor yang aku temukan karena itu aku alami ketika aku bertanya, aku jurusan apa ya? Aku bagusnya kemana ya? Dan orang tua aku nggak tahu hal itu gitu loh. Dan karena lack of information itu jadinya aku juga pling-plang dalam memilih jurusan. Seperti itu teman-teman. Walaupun ada orang lain yang bisa kita tanyakan, kita nggak tahu mana minat sama bakat kita itu di mana ya. Yang pertanyaan, the big question adalah what should we do? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Dari lack of information itu tadi, bagaimana? Oke, dicatat ya teman-teman. Ini dia tahap-tahapnya langsung. Tahap pertama adalah tahu dulu prospek kerja seperti apa yang kalian inginkan di masa depan, atau bisa aku sebut simpelnya itu cita-cita kalian. Oke, logis ya, jangan aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi ini. Oke, kalau itu ya udah, kalian tinggal ngambil kedokteran, udah pasti itu jurusan-jurusan udah pasti, udah nggak usah ditanyain lagi, kalian tinggal belajar yang keras. Oke. Tapi kalau kalian misalnya punya minat yang lain, mau kerja di tempat mana, seperti apa, makanya kalian harus pikirin dari sekarang. Kalian pengen pekerjaan seperti apa. Aku kasih contoh ya, contoh besarnya adalah aku pengen jadi PNS, aparatur negara. Hah? Itu terlalu general. Oke, make it simple. Jadikan itu sesimpel mungkin. Oke, kalau kalian pengen menjadi aparatur negara atau PNS, di bagian apa? Oke, udah ngerti sampai itu? Yang pertama, tentukan dulu kalian pengen jadi apa. Kemudian kedua, make it simple gitu. Contoh, aku pengen jadi PNS. Kemudian yang kedua, PNS di bagian apa? Kalau kalian udah dapet, kayak misalnya aku pengen kerja nanti di Kementerian Pendidikan. Oke, itu udah simple banget. Aku pengen jadi PNS di Kementerian Pendidikan. Oke, itu sudah sangat-sangat bagus. Karena kalian udah buat simple. Ketika kalian udah buat simple, tahap yang ketiga harus kalian lakukan adalah list. Cari. Sekarang gunanya kalian untuk cari informasi di Google. Mbak Google knows everything. Jadi kalian bisa tanya apapun di sana. Catatlah di situ jurusan-jurusan yang diterima oleh Kementerian Pendidikan di CPNS. Seperti itu. Oke. Tahap ketiga, ingat, cari jurusan-jurusan yang memang menerima di Kementerian Pendidikan yang kalian tadi pilih.
Oke, misalnya ada sastra bahasa Indonesia, ada sastra Inggris, ada sastra Arab. Kalian tulis tuh. Tulis semua, ada juga tentang kurikulum, analisis kurikulum. Jadi ada semua. Pokoknya ada beberapa jurusan yang diterima. Pokoknya cantumin. Oke, sekarang tahap selanjutnya, tahap berapa nih? Keempat. Tentukan jurusan yang kalian pengenkan sesuai dengan minat dan bakat kalian. Contoh kayak gini. Tadi udah list ada 10 jurusan yang kalian list yang diterima sebagai PNS di Kementerian Pendidikan. Kemudian kalian tentuin bakat minat kalian di mana. Seperti misalnya, aku suka belajar tentang language. Aku suka belajar bahasa Inggris. Aku pasti berbahasa Inggris. Oke, that's fine. Kalian tentuin deh checklist. Tulis lagi bahasa Inggris, sastra Inggris, karena itu yang diterima di Kementerian Pendidikan, sastra Inggris yang pertama. Kamu paling suka sastra Inggris kan? Oke, kemudian oh ya, aku juga sebenarnya suka sih kayak analisis kurikulum itu seperti apa di Indonesia. Nggak apa-apa, tulis bagian kedua sampai kalian pilih 4 jurusan. Oke, 4 jurusan yang udah kalian list ya, yang diterima di CPNS di Kementerian Pendidikan. Setelah selesai, kalau kalian udah tahu, kalian udah paham, karena kalian udah punya gambaran seperti apa masa depan kalian udah tahu jurusan apa yang harus aku ambil. Oke, tentuin jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat kalian yang nanti menentukan prospek kerja kalian di masa depan. Oke, selanjutnya kalian bisa taking course, kalian bisa kursus, kalian langsung ambil, nggak usah macem-macem ngambil IPA juga, ngambil ini nggak usah, pokoknya fokus sama satu aja. Kalau kalian udah bilang sastra Inggris, berarti kalian ngambilnya yang jurusan sosial, jadi belajarlah banyak hal itu, karena yang terpenting adalah belajar. Oke, belajar tesnya. Jangan anggap remeh karena tes sekarang itu mulai semakin sulit, jadi harus pintar-pintarnya kalian membagi waktu. Kalau kalian udah punya informasi itu gampang banget untuk dapetin university yang kalian inginkan. Jadi sekarang itu dia tahap-tahap sebelum kalian menentukan jurusan apa yang aku harus ambil. Nah, kalau masalah university, it's up to you. Kalian bisa konsultasikan ke tempat kursusnya teman-teman. Misalnya university yang bagus adalah UI, ini dan sesuaiin juga dengan, kecuali kalau kalian usaha. Jadi kalau menurut aku nggak apa-apa sih, ambil aja. Aku juga pernah coba UI, aku udah coba semuanya, that's okay. Itu akan menjadi sebuah experience, sebuah pengalaman baru, karena gini, nggak ada yang nggak mungkin teman-teman ya, nggak ada yang nggak mungkin selama kita usaha. Karena gini, proses nggak akan pernah mengkhianati hasilnya. Jadi kalau kalian pekerja keras, insya Allah kalian akan dapetin yang terbaik untuk kalian. So, semoga bermanfaat informasi kali ini yang aku berikan ke teman-teman. Jangan lupa buat adik-adik yang udah lulus, selamat, congratulations, kalian udah pass all the test ya. Sekarang waktu penentu kalian adalah untuk mencari university. Jangan lupa 4 tahap yang tadi aku berikan sebelum kalian pilih university dan majornya kalian, biar nanti prospek kerja kalian lebih baik lagi. Nah, itu dia ya teman-teman. Semoga bermanfaat informasi yang aku kasih kali ini. Kalian bisa komen problem apa lagi yang bisa aku bahas di sini. So, iya, itu aja dulu. Semoga kalian suka. Jangan lupa di subscribe channel aku ini biar aku makin semangat buat konten-konten yang lainnya. Dan jangan lupa di like semua videonya, komen kalian aku bisa bahas apa lagi atau bikin konten seperti apa lagi. Bisa banget kalian tinggal komen di bawah. Dan juga jangan lupa di share video-video aku biar orang-orang lain juga tahu. Kalian ngerti, kalian bisa langsung tanyakan kalau misalnya kalian kurang ngerti. Kalian bisa langsung DM aku di Instagram, dan juga bisa komen di Instagram, komen di kolom komentar. So, see you in my next video. Happy watching. Bye. Buat adik-adik belajar.